Kurnia Rizna, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang penggunaan air bersih. Sebelumnya, ada 6 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai pengertian air bersih. Kedua, standar air bersih. Ketiga, sumber air bersih. Yang keempat, peran penting air bersih. Kelima, manfaat air bersih bagi kesehatan. Dan yang keenam adalah cara menjaga kebersihan sumber air bersih. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu air bersih? Nah, baik kalau begitu, air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi dan untuk keperluan yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa air itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, air bersih itu bisa dimanfaatkan untuk diminum, dimasak, untuk mencuci pakaian, dan untuk aktivitas-aktivitas penting yang lainnya. Selanjutnya, standar air bersih. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa saja sih standar air bersih itu? Ternyata, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan standar air minum yang baik dan sehat atau layak digunakan. Ada 4. Yang pertama, air tidak berwarna, jadi harus bening dan juga bersih. Yang kedua adalah air tidak berasa. Ketiga, air tidak berbau. Dan yang keempat, tidak adanya mikroorganisme. Nah, kemudian sumber air bersih. Ada 5 sumber air bersih. Yang pertama, mata air. Yang kedua, sumur gali. Yang ketiga, sumur pompa. Keempat, penampungan air hujan. Dan yang kelima adalah air kemasan. Nah, lalu apa saja sih peran penting dari air bersih? Yang pertama adalah mengatur suhu tubuh. Apabila tubuh kekurangan cairan, maka suhu tubuh akan menjadi panas dan juga akan meningkat. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Nah, darah akan menjadi semakin kental apabila tubuh kekurangan cairan. Karena cairan di dalam tubuh akan tersedot untuk kebutuhan lainnya di dalam tubuh, di mana proses tersebut akan mempengaruhi kinerja otak dan juga jantung. Yang ketiga, membuang racun dan sisa makanan. Cairan dalam tubuh berfungsi untuk mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat, air seni, dan juga pernapasan. Yang keempat, pemulihan penyakit. Air mendukung proses pemulihan ketika sakit, karena asupan air yang memadai berfungsi untuk menggantikan cairan-cairan yang hilang. Nah, yang kelima, peran penting air bersih untuk kulit, di mana struktur dan fungsi kulit juga dipengaruhi oleh cairan tubuh. Dengan adanya cairan yang cukup dalam tubuh, maka kelembaban, kelembutan, dan juga elastisitas kulit akibat pengaruh suhu udara dari luar tubuh akan tetap terjaga. Nah, lalu apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan jika mengkonsumsi air bersih? Yang pertama adalah memperbaiki kerja ginjal dan organ perkemihan. Yang kedua, membantu sistem pengangkutan zat-zat makanan dalam pembuluh darah. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyakit saluran pencernaan seperti diare. Kalau air bersih yang kita konsumsi tidak dimasak sebelumnya, maka bakteri-bakteri yang ada di dalam air tersebut akan ikut masuk ke saluran pencernaan kita, khususnya ke usus kita, dan lama-kelamaan akan berkembang biak dan juga akan menimbulkan diare. Yang keempat, mencegah penyakit kulit, dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Lalu, apakah kalian sudah tahu bagaimana sih caranya untuk menjaga kebersihan sumber air bersih? Nah, jadi cara menjaga kebersihan sumber air bersih itu ada 4. Yang pertama, letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah itu minimal paling sedikit adalah 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari pencemaran. Nah, jadi sumber air bersih itu harus terhindar dari kontaminasi sampah, kotoran, dan juga zat-zat kimia. Yang ketiga, sumber air minum harus dijaga bangunannya. Jadi, tempat penyimpanan sumber air minum itu harus terawat dan agar tidak rusak dan terhindar dari lumut-lumut. Yang keempat, sumber air minum harus dijaga kebersihannya. Jadi, sumber air minum itu harus bersih,
harus steril dan terhindar dari kontaminasi-kontaminasi sampah, kemudian tetap terawat dan dapat dikonsumsi oleh kita. Nah, teman-teman, sekian penyuluhan kesehatan tentang penggunaan air bersih. Semoga kalian tidak hanya mengetahui dan memahaminya saja, tapi juga bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.